pembuatan lumpang teman-teman. Ini batunya lumayan berkualitas teman-teman, meskipun batu gunung, warnanya memang putih, tapi memang batu teman-teman. Boleh dilihat di channel Facebook saya ya teman-teman. Saya biasanya jual lewat channel Facebook. Kenapa sekarang nggak banyak ngupload? Karena masih posisi mecah batu belum selesai teman-teman, belum fokus ke apa namanya tuh khusus bikin cobek atau lumpang. Kalau kita sering upload sedangkan nggak bikin, kasihan yang pesan teman-teman. Karena upload sekali yang pesan banyak, nanyain pada yang dulu-dulu itu yang pesan-pesan belum terbikinin, nanyain ribut ramai, belum yang baru-baru, kasihan teman-teman. Ini contoh batu asli seperti ini teman-teman. Ketika disiram dia berubah menjadi menghitam. Ini putih karena dia kering gitu. Ini contoh-contoh yang udah kena banyak, kena air ya. Gitu. Kalau dia semen ini bentuk semen, disiram tetap warnanya putih. Oke. Semen ya, lantai semen ya. Tuh. Dia tetap warnanya putih. Tapi kalau batu kena air dia menghitam. Paham ya teman-teman ya? Tapi kebanyakan orang ya namanya niatnya tipu-tipu, meskipun coran dari semen dia pasti dibalur ya, dikasih pewarna supaya menjadi hitam. Mending kalau pewarna di luarnya saja. Kalau dia dicampur dengan semennya dengan bahan bakar, untuk selamanya kita makan bahan bakar tentunya, kasihan. Ini bukan menjatuhkan teman-teman, ini hanya mengedukasi ya, mengedukasi. Karena tidak harus beli ke saya, ibaratnya ini hanya sekedar contoh saja. Meskipun pesan sama saya juga, kalau memang saya belum bikin ya belum, artinya saya kerepotan teman-teman, kayak gitu. Cuman mengedukasi saja. Kalau ibaratnya di daerah kita atau siapapun yang jual, kayak gitu aja metodenya. Terus kalaupun dia digosok-gosok, digores dengan batu kembali menjadi gores, ya memang batu gores. Justru kalau digosok-gosok enggak gores, licinnya itu kena apa, kita harus tahu licinnya itu kena apa. Kayak gitu. Ada bisa dibalur dengan lilin teman-teman, bisa menjadi licin, membantat keras. Nah kalau lilinnya udah habis, baru dia apa namanya tuh baru kelihatan putih ya. Kalau enggak gini aja, siram aja pakai air, gosok-gosok. Kalau dia luntur warnanya hitam, luntur keruhnya air, ya berarti hitamnya itu hitam pewarna, gitu aja. Nanti kan ketika ditanya, ini batu asli bang, asli, boleh saya coba? Nah, boleh, kata dia. Bolehnya itu tahu enggak dalam hati dia kan. Nah, cuman kalau digores-gores gitu, wah nggak akan ketemu kan gitu. Tapi kalau disiram air baru dia takut. Paham ya teman-teman ya? Ini hanya mengedukasi. Tak ubahnya madu teman-teman. Kalau hanya dibakar, kalau hanya dengan kertas, kalau dia memang mengolahnya pintar, itu nggak tembus kertas pun. Karena dengan kekentalan itu nggak akan tembus. Gitu, jangan salah paham. Terus dibakar pun kalau memang mengolahnya pintar, ya tetap mempan dibakar karena airnya nggak tembus. Terus di kulkas, madu yang sedikit madunya kepalsuannya 99%, ada yang nggak beku dengan setengah bulan, bahkan lebih dari itu. Tetapi madu yang asli pun kalau kadar airnya tinggi, dia membeku ada teman-teman.
Jangan salah paham ya, ada. Yang jelas madu asli itu ketika dicium aja di atas botolnya itu udah menyengat, teman-teman. Menyengat biasanya itu dia karena selalu ada madu kucingnya. Paham madu kucingnya itu polen yang warna kuning itu dari serbuk bunga jantan ya, dari serbuk bunga jantan. Jadi itu yang bikin menyengat. Nah, makanya metode-metode pemalsuan madu pun selalu dia membeli polen untuk ditaruh di atas. Oke, kita pahami polen dorongan madu asli sama polen ditaruh itu udah beda ya. Cara nempel di atas botolnya udah beda, pahami ya. Nanti di video-video saya akan saya contohkan ketika saya udah memanen madu ya teman-teman. Polen yang naik ke atas botol itu tentunya dengan kepadatan yang luar biasa kayak gitu, beda sama ditempel. Terus nanti ketika itu dilepas, diseduh di dalam air hangat, itu akan beda teman-teman. Madu asli itu ngeruh ya, dia nggak harus warnanya sama, ada dia memutih atau mengeruh, itu madu asli. Ketika udah diminum itu akan menimbulkan rasa gerah di badan. Nah, kalau habis beberapa kali minum itu badan udah terasa enaknya, sehatnya, bugarnya terasa, itu madu asli. Tetapi kalau tidak ngepek ke badan, nggak ada rasa gairah, BAB pun nggak berubah, yang tadinya biasanya susah ini kok tetap susah. Biasanya kalau madu asli itu BAB aja langsung enakan teman-teman, langsung lancar gitu. Itu ciri-ciri madu asli. Makanya kalau bakar-bakar madu itu sebenarnya nggak susah, nggak harus dibakar, nggak harus di kulkas, nggak harus apa, di badan. Kalau terasa enak, terasa segar bugar, yaitu madu asli teman-teman. Udah kelihatan gitu aja. Nah, ketika kita beli ke orang itu yang asli, ya ke situ aja dulu. Selain ibaratnya nggak ada lagi stok di orang itu, ya boleh kita geser, tapi pastikan karena kita udah berawal dari orang itu, oh madu asli itu seperti ini, nggak harus sama merahnya, nggak harus sama kentalnya, yang penting di badan enak, dirasa enak. Itu ciri khas madu ya teman-teman, kayak gitu. Madu nggak bisa harus sama, dari daerah iklim pun udah berbeda, dari tempat yang sama pun kalau cuacanya beda atau bunganya ketika berganti, yang lain yang berbunga, yang lalu sudah nggak berbunga, itu pun akan menimbulkan beda. Umpamanya dia menyerap sari bunga dari kopi, warnanya agak putih, terus dia satu saat menyerap bunga kembang duren, itu warnanya menguning, agak kemerahan. Nah kayak gitu teman-teman, paham ya, nggak harus sama. Jadi jangan mentang-mentang beli ke si A warnanya kayak gini, terus orang yang jual kembali madu asli warnanya udah lain, disangka palsu. Aduh, sungguh kasihan, sungguh miris. Yang asli disangka palsu, yang palsu disangka asli, gimana toh? Nah itu, jadi kita ketika minum madu asli rasain aja dari ciuman baunya, dari rasa ke badan, itu kita perhatikan. Nah ketika beli yang palsu udah paham kita, itu teman-teman, kayak gitu. Saya sarankan seperti itu. Maaf ya banyak bicara, tetapi ini hanya mengedukasi, hanya memberi saran atau ya tip-tip lah ya. Mudah-mudahan bermanfaat dari saya. Mungkin kali ini saya nggak video bikin lumpang atau cobeknya ya teman-teman, hanya sekedar pembahasan saja. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya, harapan saya seperti itu. Ini lumpangnya sudah jadi satu ya, lumayan.
lumayan bagus. Anggap aja bagus. Anggap aja bagus guys. Lumayan ya isinya ya. Paham lah, nggak usah digayungin juga dengan air mengalir seperti ini berapa isinya. Nah, hitam. Kalau yang masih ini putih nih, disiram hitam. Ini contoh batu. Tuh. Kalau semen, lihat, ada semen putih tetap putih. Oke. Tuh. Kalau batu tadinya putih disiram menjadi hitam. Tuh. Kalau semen kan beda, walaupun putih ya tetap putih. Sudah jadi kembali satu. Liangnya tahu nyengsol, tahu lurus, ini nggak tahu lah pokoknya mah. Oh, keren guys. Kalau ibaratnya motor dilihat bodinya. Ini mesin, ini mesinnya ini. Oh, kalau yang baru datang hitam, yang agak lama putih karena dia udah mengering. Keren guys.